Halo teman-teman, selamat datang di channel Story Film. Kali ini kita akan membahas tentang film yang berjudul Castaway, yang merupakan drama aksi survival yang disutradarai oleh Robert Zemeckis dan skenario-nya ditulis oleh William Roylis. Dirilis pada 20 Januari 2001 dengan durasi sepanjang 144 menit, film yang dibintangi oleh Tommy Hanks, Helen Hunt, Larry Witt, dan yang lainnya ini menceritakan tentang seorang pria yang terdampar seorang diri di sebuah pulau tanpa ada tanda-tanda kehidupan manusia. Sebelum kita masuk ke cerita filmnya, saya sangat menyarankan untuk Anda mensubscribe channel ini terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi dari channel ini. Kita masuk ke cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah mobil FedEx yang sedang mengantar paket ke sebuah kantor. Terlihat seorang pria yang marah-marah. Ia adalah Chuck Nolan, yang merupakan seorang petinggi ekspedisi pengantar barang. Chuck Nolan marah-marah dikarenakan sistem kerja pengantar paket yang sangat terlambat, tidak sesuai dengan waktu yang ia perkirakan. Pada malam hari, si Chuck sedang mengadakan makan malam bersama keluarga serta tunangannya yang bernama Kelly. Namun suasana makan malam yang bahagia tiba-tiba berubah menjadi hening ketika Chuck mendapatkan pesan yang menugaskan ia harus berangkat ke Malaysia pada malam itu juga untuk mengantar barang. Setelah itu, Chuck dan Kelly berbincang tentang rencana tahun baru mereka. Chuck berjanji setelah kembali dari Malaysia, ia akan menikahi Kelly. Akhirnya Chuck berangkat ke bandara dengan diantar oleh Kelly. Kelly memberi sebuah jam kecil yang di dalamnya ada foto Kelly. Akhirnya Chuck naik pesawat sambil berkata ia akan segera kembali. Saat di dalam pesawat, Chuck dibangunkan oleh getaran pesawat. Lalu ia bertanya kepada pilot, dan pilot mengatakan mereka sedang berada di atas Laut Pasifik. Karena kondisi cuaca yang buruk, pesawat kehilangan sinyal dan tidak dapat mengontak pusat kendali. Di dalam pesawat hanya ada Chuck penumpang sendiri dan 4 awak pesawat, serta paket-paket yang akan dibawa ke Malaysia. Dikarenakan keadaan cuaca yang semakin buruk, mengakibatkan pesawat harus mendarat darurat ke sebuah laut. Saat itu suasana berubah menjadi kacau. Hadiah yang diberi Kelly sempat terjatuh, namun berhasil kembali diraih oleh Chuck. Air masuk ke dalam badan pesawat. Mereka semua tenggelam ke dasar laut. Beruntung ada perahu karet yang membantu Chuck naik ke permukaan air. Dalam kejadian itu, hanya Chuck sendiri yang selamat. Keesokan harinya, Chuck tersadar di sebuah perahu karet. Ia sudah berada di sebuah pulau yang ia juga tidak mengetahui itu pulau apa. Chuck melihat beberapa paket yang tadinya akan ia bawa ke Malaysia. Ia mencoba mengumpulkan paket tersebut sambil berteriak meminta tolong, berharap ada orang yang menolongnya. Namun tidak ada orang yang mendengar teriakan Chuck. Ia juga menulis tulisan help di atas pasir, berharap tim pencari dapat menemukannya. Namun hingga sore hari belum ada tanda-tanda tim pencari yang datang. Keesokan harinya, Chuck mencoba mencari makanan untuk bertahan hidup. Saat itu, ada buah kelapa yang jatuh. Chuck mencoba mengumpulkan buah kelapa tersebut untuk diminum airnya dan dimakan buahnya. Sesekali ia mencoba jalan ke pasir untuk menambah ikan, namun usahanya gagal. Kakinya juga terkena karang yang tajam mengakibatkan kakinya terluka. Hal tersebut karena tidak ada sepatu yang ia gunakan. Chuck akhirnya menggunakan celana yang ia robek untuk menutupi lukanya. Chuck juga berusaha naik ke sebuah bukit untuk melihat sekeliling pulau tersebut. Akhirnya ia sadar kalau pulau tempat ia terdampar tidak ada tanda-tanda kehidupan. Chuck dikagetkan dengan sesosok tubuh yang mengapung di atas laut. Tubuh tersebut adalah mayat dari kapten pesawat. Chuck mengambil sepatu kapten tersebut untuk ia gunakan dan mayatnya ia kubur. Malam kembali ia lewati sambil memandangi foto Kelly. Pagi harinya, Chuck kembali mencari makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Setelah beberapa hari terdampar, Chuck memberanikan diri untuk melawan laut dengan menggunakan karet bani yang ia miliki. Namun, setelah cukup jauh usahanya digagalkan oleh ombak besar dan membalikkan perahunya. Malam harinya Chuck beristirahat di sebuah gua untuk melindungi diri dari angin yang kencang. Esok harinya, ia membuka kembali semua paket yang akan ia bawa tadi.
Chuck menemukan sebuah bola voli yang bermerek Wilson. Chuck juga menemukan sepatu ski yang akhirnya ia gunakan untuk mempermudah membuka buah kelapa. Pada malam hari, Chuck mencoba membuat api unggun dengan menggesekkan batu. Namun usahanya gagal, hingga tangannya terluka berlumuran darah. Karena frustasi, Chuck melempar semua barang di sebelahnya, termasuk bola voli yang bermerek Wilson. Saat memandangi bola voli tersebut yang sudah berlumuran darah, Chuck merasa bola itu seperti gambar wajah. Akhirnya ia membuat gambar mata serta mulut pada bola tersebut. Akhirnya ia memberi nama bola tersebut Wilson, yang akan menemani Chuck untuk melewati hari-harinya. Ia mencoba kembali membuat api dengan menggunakan batu dan kayu. Kali ini ia berhasil. Dengan api itu Chuck bisa membakar kepiting yang ia tangkap. Sering Chuck berbicara dengan Wilson untuk menuangkan isi pikirannya. Tidak terasa, Chuck sudah 4 tahun terdampar di pulau itu. Ia sudah pandai menembak ikan dan menikmati ikan mentah. Pagi hari, ia menemukan barang dari serpihan pesawat yang dulu jatuh. Ia mendapatkan ide untuk menggunakan barang tersebut menjadikan layar. Akhirnya, Chuck membuat rakit dengan kayu dengan niat ingin kembali ke peradaban dan meninggalkan pulau itu. Chuck yang sudah terbiasa menghitung arah angin, akhirnya dengan semangatnya membuat rakit tersebut dengan tujuan dapat selesai pada saat arah angin yang sudah ia perkirakan. Hari yang ia tunggu telah tiba, di mana rakit yang ia buat setelah selesai dan angin yang bertiup ke arah laut lepas telah tiba. Chuck pun berangkat meninggalkan pulau itu. Di tengah laut, ia tetap berjuang, berharap angin membawanya ke arah laut lepas dan menemukan peradaban. Berhari-hari ia lewati di tengah laut. Namun, suatu malam ada badai di tengah laut. Layar yang ia gunakan dibawa terbang oleh angin. Wilson juga terjatuh, bola yang menemani Chuck selama 4 tahun ini. Saat tersadar, ia mencoba mencari Wilson, dan akhirnya ia melihat Wilson yang mengapung di atas air. Ia mencoba mengambilnya, namun karena jarak yang jauh, ia gagal. Karena frustasi, ia membuang dayung dan pasrah mengikuti arah ombak. Saat Chuck tertidur, ada kapal kargo besar yang melintas tepat di sampingnya, dan akhirnya kapal tersebut menyelamatkan si Chuck. Beberapa saat kemudian, si Kelly kekasih Chuck mendapatkan kabar kalau Chuck sudah ditemukan. 4 minggu kemudian, Chuck mendapatkan upacara atas keselamatannya. Namun di tempat itu, ia bertemu dengan seorang laki-laki yang merupakan suami dari Kelly, kekasih Chuck dulu. Malam harinya, Chuck menemui Kelly ke rumahnya untuk mengembalikan jam yang dulu diberikan oleh Kelly untuk Chuck. Dan film pun selesai.